Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini akan menelusuri peninggalan jejak Ken Dedes di Kabupaten Malang, Singosari. Yuk, ikuti kami. Nah, nama saya Bapak Suyono atau dipanggil rekan kerja saya Pak John. Nah, Pak John. Putri Ken Dedes adalah seorang putri legendaris dari Kerajaan Singosari. Bahkan Putri Ken Dedes itu pernah diramalkan sebagai naraswari. Naraswari itu artinya bahwa perempuan itu mampu melahirkan anak-anak yang menjadi raja besar di Pulau Jawa, khususnya raja-raja Jawa. Itu ada, bahkan akan keluar di rahimnya si Putri Ken Dedes. Itu dia sempat menjadi istri dari Kademangan Tumapel atau sekarang itu sekelas Bupati. Terus setelah itu dia diperistri oleh pengawal Kademangan itu yang namanya Ken Arok. Akhirnya Ken Dedes itu diperistri Ken Arok. Terus bersama Ken Arok itu mendirikanlah kerajaan Singasari. Hubungannya banyak ya, seperti kebudayaan apa itu dalam pernikahan, atau kebudayaan istilahnya busana ataupun baju tata busana ataupun semacam apa itu perhiasan itu. Nah, itu ya aksesoris yang dikenakan oleh Ken Dedes itu diterapkan atau diikuti sampai sekarang, khususnya yang masih mencintai budaya peninggalan Singosari. Pengaruh ya, ada pengaruhnya karena mengambil sisi baiknya itu banyak dari perjalanan Putri Ken Dedes. Dari Dinas Pariwisata, kita melanjutkan perjalanan ke Candi Singosari, peninggalan dari Kerajaan Singosari. Saya sendiri panggilannya Pak Jaman sebagai juru pelihara Candi Singosari. Ya benar, ini peninggalan Kerajaan Singosari yang kelima atau yang terakhir. Nama rajanya Kartanegara. Ya, kalau hubungannya masih ada, masalahnya ini cicitnya Kartanegara, cicitnya Ken Dedes. Kalau boleh tahu sejarahnya, ya, saya jelaskan ya. Candi Singosari terletak di Desa Candirenggo, alamat Jalan Kartanegara, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi Singosari dibangun pada tahun 1268 sampai 1292, masa Raja Singosari yang kelima atau yang terakhir, nama rajanya Kartanegara. Candi Singosari terbagi 4 bagian. 1. Batur candi atau teras candi, yang dinamakan batur itu pondasinya, yang dinamakan teras untuk berjalan di depan ruang-ruangan. Masalahnya kalau sebelum pandemik masih boleh naik di terasnya, sekarang sudah setelah pandemik ada peraturan dari kementerian tidak boleh naik. 2. Kaki candi dari teras sampai muka kala yang di atas ruangan itu, yang disebut burloka, istilahnya hidup di alam bawah. 3. Badan candi dari muka kala bawah sampai muka kala atas, yang disebut buah loka, istilahnya hidup di antara langit dan bumi.
4 puncak candi yang disebut Swaloka, istilahnya hidup di kayangan. Dari Candi Singasari, kami melanjutkan perjalanan ke Petitraan Watu Gede. Nah, di sini kami mempelajari sejarah bagaimana Ken Dedes dulunya menjadikan tempat ini sebagai tempat bersucinya beliau. Saya Pak Agus Irianto, di sini saya sebagai juru pelihara Jupel Petirtaan Watu Gede di bawah Departemen BPK Wilayah 11, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Provinsi Jawa Timur. Ya. Ya. Ya, kalau di sini tempat petirtaan Putri Ken Dedes ya, itu benar adanya menurut sejarah ya. Pertama itu adalah dari nama ya, dimana di sini diterangkan bahwa diberi nama Petirtaan Watu Gede ya. Karena apa? Karena petirtaan ini, situs ini ditemukan di Desa Watu Gede yang pada waktu itu digali pada tahun 1931 oleh Dinas Kolonial Hindia Belanda. Pada waktu itu ditemukan di Desa Watu Gede, maka diberi nama Petirtaan Watu Gede. Petirtaan itu adalah simbol dari air suci. Itu. Nah, kalau menurut sejarah yang ada di sini adalah dulu disebut Taman Bubuji. Taman Bubuji itu artinya adalah tempat bersuci, di mana bentuk bangunan ini yang ada di bawah ya, itu seperti di foto ini, itu adalah bangunan beji. Bangunan beji itu adalah tempat suci. Beji adalah tempat suci, baik Bubuji tempat untuk bersuci. Nah, di situ pada era masa kejayaan Kerajaan Tumapel. Ya, sebenarnya dulu kerajaan ini namanya Tumapel. Kerajaan Tumapel. Kenapa diberi nama Kerajaan Tumapel? Karena kerajaan ini dibangun, letaknya itu dikelilingi gunung yang melingkar. Jadi di sini dikelilingi gunung, hasilnya ditapeli gunung, maka disebut Tumapel. Nah, di situ. Nah, di sini adalah tempat bersuci para putri-putri raja, termasuk Putri Ken Dedes. Nah, di situ diterangkan bahwa Putri Ken Dedes ini sebenarnya anak raja dari Kerajaan Tumapel ini yang bernama Sri Maharaja Jayamarta. Nah, disitulah sehingga di sini pada waktu Putri Ken Dedes ya, yang diterangkan itu adalah Putri Ken Dedes pada waktu disucikan siraman adat ya. Di sini pada waktu itu Putri Ken Dedes ini mampu membuka berkah dari alam ini sehingga energi doa mantra yang dibaca menyatu dengan alam semesta sehingga membentuk suatu wujud cahaya. Nah, disitulah air yang dibuat bersuci ini bercahaya. Nah, cahaya itu energi dari alam yang menyatu dengan mantra. Nah, disitulah sehingga diterangkan pada waktu itu Ken Angrok masih kecil, dia sempat melihat tanpa sengaja itu melihat cahaya dari jauh, maka dia mendekat, kok ada cahaya, maka dia mendekat, kok ada seorang putri, maka dia lari bertanya kepada gurunya yang bernama Empu Logawe, kok ada putri yang bisa menjumpai cahaya dari air pada waktu siraman adat. Maka diterangkan bahwa putri itu adalah ciri dari seorang Anarendra Anareswari yang nantinya akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Nah, disitulah sehingga tempat ini dituliskan di dalam lontar, ditunjukkan atau diprasastikan di dalam lontar yang bernama Lontar Sasra Ardi. Ditulis oleh seorang empu yang bernama Empu Setyawidi yang berbunyi, puniki matirta tanpa toro humwong gumuruh rasaning watek yang ikang anguguhono ring tanah Jawa. Jadi artinya puniki matirta tanpa toro, puniki di sini matirta air suci tanpa toro yang kekuatannya tidak ada tandingannya. Humwong gumuruh rasaning watek, hum doa. Jadi siapa saja
yang mau berdoa gumuruh menyatu rasane watak sifat alam air yang ada di sini yang ikang angguh nori tanah Jawa yang itu adalah hidup alam semesta akan memberikan ring kekuasaan yang ada di tanah Jawa.